Walaqad bawa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibati famahtalafuu hatta ja'ahumul ilmu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Setelah berjuang habis-habisan, akhirnya Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa berhasil mengalahkan Fir'aun dan berkuasa di Mesir. Mereka mendapat kemakmuran. Namun kemudian seiring berjalan waktu mereka lupa atas karunia kemenangan yang Allah berikan itu. Setelah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, maka kekuasaan negeri-negeri Mesir seluruhnya berada di tangan Nabi Musa. Akan tetapi mereka bersama Nabi Musa terus berjalan mencari Baitul Maqdis Muqaddas yang merupakan negeri Nabi Ibrahim Al-Khalil. Mereka terus mengikuti Nabi Musa yang mencari Baitul Maqdis yang saat itu telah diduduki oleh suatu kaum dari bangsa Amalikoh. Bani Israel surut mundur, tidak mau berperang melawan mereka. Maka Allah menyesatkan kaum Bani Israel di Padang Tih selama 40 tahun. Dalam masa itu Harun meninggal dunia, kemudian disusul oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah keduanya wafat, mereka berhasil keluar dari Padang Tih itu bersama Yusha ibnu Nun. Dan Allah membukakan bagi mereka Baitul Muqaddas. Sejak saat itu kekuasaan Baitul Muqaddas berada di tangan mereka sampai direbut oleh Bukhtanasor selama beberapa masa. Tetapi pada akhirnya dapat direbut kembali oleh Bani Israel. Sesudah itu negeri Baitul Muqaddas direbut oleh raja-raja Yunani dan mereka menguasainya dalam kurun waktu yang cukup lama. Di masa itulah Allah mengutus Nabi Isa ibnu Maryam. Maka orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, meminta bantuan kepada raja-raja Yunani itu untuk memusuhi Isa alaihissalam. Saat itu orang-orang Yahudi berada di bawah kekuasaan mereka. Orang-orang Yahudi melancarkan hasutannya terhadap Isa alaihissalam di hadapan raja-raja Yunani dan mengatakan kepada mereka bahwa Isa telah mengadakan pergerakan yang membuat rakyat kerajaan menjadi rusak. Maka raja-raja Yunani mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah mengangkat Isa kepadanya dan menyerupakan salah seorang dari kaum Hawariyin dengannya di mata mereka atas kehendak dan kekuasaan Allah. Kemudian mereka menangkap orang yang serupa dengan Isa itu dan menyalibnya. Mereka menduga bahwa dia adalah Nabi Isa. 300 tahun kemudian, sesudah Nabi Isa, masuklah Konstantin, salah seorang raja Yunani, ke dalam agama Nasrani. Dia adalah seorang filosof sebelum itu. Menurut suatu pendapat, ia masuk ke dalam agama Nasrani karena takiyah atau diplomasi, dan menurut pendapat yang lainnya lagi, sebagai tipu muslihat untuk merusak agama dari dalam. Maka para uskup dari kalangan mereka membuat undang-undang dan syariat-syariat dalam agama Nasrani untuknya yang mereka buat-buat dan ada-adakan sendiri. Dan Raja Konstantin membuatkan untuk mereka gereja-gereja, biara-biara yang besar dan yang kecil, serta patung-patung dan tempat-tempat peribadatan Nasrani. Di masa itu agama Nasrani mengalami kemajuan yang pesat dan terkenal dengan adanya penggantian, perubahan, penyimpangan yang banyak, serta kedustaan, sehingga bertentangan dengan agama Al-Masih yang asli. Tiada seorang pun dari kalangan Bani Israel yang bertahan pada agama Al-Masih yang asli, kecuali sedikit orang dari kalangan para rahib yang memencilkan dirinya di padang Sahara dan tempat-tempat yang jauh dari keramaian dengan rumah-rumah peribadatan mereka. Agama Nasrani menguasai negeri Syam, sebagian dari Jazirah Arab, dan negeri-negeri Romawi. Raja Konstantin membangun sebuah kota besar yang diberi nama Konstantinopel, lalu Kumamah, Bait Laham, dan berbagai gereja di Baitul Maqdis dan kota-kota di Hauran, seperti kota Basra dan lain-lainnya. Bangunan-bangunan yang didirikannya itu cukup megah dan kuat. Sejak saat itulah salib mulai disembah, dan mereka sembahyang dengan menghadap ke arah timur. Lalu mereka menggambar semua gereja, menghalalkan daging babi, dan lain-lain yang mereka buat-buat dalam agama mereka, baik yang menyangkut masalah cabang maupun pokoknya. Mereka juga membuat amanat yang kecil untuk sang raja, lalu mereka menamakannya dengan amanat yang besar dan membuatnya untuknya banyak undang-undang. Keterangan mengenai hal ini cukup panjang. Kekuasaan mereka masih tetap bercokol di negeri-negeri tersebut hingga negeri-negeri itu berhasil direbut dari tangan mereka oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kota Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan oleh Amirul Mukminin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.